COVID-19 itu adalah singkatan ya dari coronavirus disease. Saya sih mau mulai dari ini aja deh dok, tolong jelasin. Semua orang mungkin udah tahu mengenai corona ini ya, tapi kita pengen denger lagi nih dari yang ahlinya banget. Apa itu COVID-19 ini dok? Silakan dok. Ya, makasih ya. Jadi COVID-19 itu adalah singkatan ya dari coronavirus disease. 19 itu kode ya untuk tahun 2019 ya. Jadi coronavirus disease ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi virus ini adalah sejenis virus corona, dan virus ini dikatakan semacam atau seperti sepupu lah dengan virus corona sebelumnya ya. Jadi dulu kita kenal ada istilah SARS ya. Jadi tahun 2002 di Hong Kong, kemudian tahun 2016 itu ada MERS-CoV ya, itu di Saudi ya 2016. Nah, yang SARS-CoV-2 atau novel corona ini sejenis dengan virus-virus yang sebelumnya. Virus ini awalnya ditemukan di Wuhan ya. Jadi Wuhan itu salah satu kota metropolitan di Republik Tiongkok. Itu dikatakan awalnya berasal dari pasar hewan ya. Jadi yang menjadi kepercayaan atau yang diyakini para klinisi adalah virus ini bersifat zoonosis. Jadi awalnya dari hewan, kemudian menular ke manusia, kemudian dari manusia bisa ke manusia lain. Nah, penularannya ini bisa lewat droplet. Jadi droplet itu adalah semacam partikel yang berasal dari semburan batuk atau bersin penderita positif corona. Jadi semburan itu bisa mengenai benda mati, kemudian dipegang oleh orang lain, itu bisa menularkan ke orang yang memegang benda mati tersebut. Atau bisa langsung dari semburan atau percikan bersin atau batuk dari orang yang positif corona. Jadi virus ini demikian mudah menular dari satu orang ke orang lain, bahkan bisa lewat sentuhan, sehingga WHO pada akhirnya tahun 2020 ini menetapkan bahwa COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Jadi maksudnya virus ini sudah menyebar ke hampir seluruh belahan bumi, kemudian sudah menyebabkan angka kematian yang cukup serius, termasuk juga para petugas medis, sehingga menjadi perhatian bagi kita semua, karena virus ini termasuk yang sangat mudah penularannya. Jadi berbeda dengan misalnya infeksi-infeksi bakteri yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan ya, misalnya tuberkulosis atau pneumonia ya, itu memang biasanya penularannya lewat airborne atau udara. Nah, ini dikatakan lewat droplet. Jadi kita menyentuh saja misalnya benda mati yang ada virus tersebut, itu sudah bisa menularkan ke kita. Ini yang menyebabkan virus ini berbeda ya dibandingkan dengan misalnya bakteri atau virus lain yang menyebabkan infeksi saluran napas yang biasanya penularannya lewat udara. Kira seperti itu. Dok, itu kan tadinya cuma antara hewan ke hewan aja ya dok ya, awalnya ya dok? Ya, jadi dari hewan ke manusia awalnya, kemudian ternyata dari manusia bisa menularkan ke orang lain. Jadi awalnya dari hewan ke manusia, kemudian ternyata orang-orang di dekat orang yang pertama tertular juga terkena ya, ada gejala seperti demam, kemudian batuk, ya sesak, ya demam tinggi 38 derajat Celcius. Kemudian ternyata dicek ternyata positif menderita COVID-19. Jadi penularannya ternyata dari manusia ke manusia itu bisa sangat cepat ya. Tapi memang sekarang dikatakan ada temuan baru, bisa jadi ini dari sumber yang lain misalnya di laboratorium dan sebagainya, tapi karena belum ada bukti yang kuat, kita masih memegang keyakinan bahwasanya
ini tetap awalnya dari hewan. Jadi ini adalah suatu virus yang zoonosis, jadi dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Kita ingat dulu virus SARS sebelumnya juga dari hewan ke manusia, yang tahun 2002 di Hong Kong ya, itu dikatakan dari hewan luwak ya. Kemudian tahun 2016 MERS-CoV di Saudi itu juga dikatakan dari hewan ke manusia, itu dari onta. Jadi jenis yang sekarang ini yang novel corona atau SARS-CoV-2 juga dikatakan dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia menularkan ke manusia lain. Kira-kira seperti itu. Dok, tadi kan dokter bilang itu virusnya hampir sama ya, sejenis sama yang tadi Ya, MERS sama SARS. Itu SARS. Itu vaksinnya nggak bisa dipakai ya dok untuk? Itu kan tergantung daripada strain. Jadi strain itu adalah jenis daripada virus tersebut. Jadi misalnya yang SARS-CoV-2 atau novel corona ini dikatakan memiliki cukup banyak strain di seluruh dunia. Jadi strain itu semacam susunan genetik ya, atau diistilahkan dengan genom pada virus tersebut, sehingga sangat tidak mudah untuk membuat vaksinnya. Kita ingat ada virus flu atau influenza yang strainnya sangat banyak, sehingga vaksin untuk virus flu sendiri itu tidak bisa mengcover untuk seluruh jenis virus influenza. Jadi ini kira-kira seperti itu. Makanya yang menjadi kesulitan dari para ahli adalah ini adalah suatu virus strainnya banyak dan sedang dicari kira-kira vaksin mana yang bisa untuk mengcover sebagian besar strain. Karena tidak mungkin ya. Jadi misalnya di Indonesia strainnya itu dikatakan berbeda dengan yang ditemukan di Italia, di US dan di Cina. Nah, ini yang menyebabkan pemerintah kita harus mengusahakan vaksin yang sesuai dengan strain atau jenis tipe virus SARS-CoV-2 yang ada di tanah air. Kira-kira seperti itu. Indonesia itu sudah mengirim sampel daripada genom ya, jadi susunan genetik virus tersebut ke WHO. Ada sekitar 70 negara. Akan tetapi karena Indonesia itu dikatakan strainnya berbeda dengan di luar negeri, makanya mau tidak mau Indonesia harus segera mengusahakan vaksin untuk di tanah air kita sendiri. Karena apabila nanti vaksin di luar sudah di launching dan ternyata tidak bisa mengcover atau tidak cocok dengan virus yang di Indonesia, ini kan merupakan suatu kerugian tersendiri. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengusahakan vaksin sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke herd immunity-nya itu, Dok. Itu hubungannya gimana dengan COVID-19 ini, Dok? Ya, jadi herd immunity itu adalah suatu teori, ya, itu adalah suatu konsep yang mengatakan bahwasannya kekebalan terhadap suatu infeksi ya, baik bakteri ataupun virus, itu didapatkan apabila sebagian besar manusia ya di suatu kelompok populasi sudah terpapar dengan bakteri atau virus tersebut ya. Jadi saya mencontohkan misalnya Indonesia punya penduduk 270 juta, itu separuh lebihnya sekitar 140 juta itu sudah terpapar ya oleh infeksi dalam hal ini COVID-19. Nah, itu dikatakan apabila sudah terpapar sebagian besar akan muncul kekebalan daripada kelompok masyarakat atau populasi tersebut terhadap infeksi virus ini. Nah, yang dikhawatirkan dengan herd immunity ini adalah tidak semua populasi tersebut akan menjadi kebal terhadap infeksi, malah bisa mengakibatkan sebagian yang tidak kebal itu akan punah ya atau meninggal ya. Itu yang dikhawatirkan, karena tidak mungkin ya semua orang itu mempunyai kekebalan tubuh yang baik ya, tidak mempunyai komorbid ya, kemudian imunitasnya juga terjaga dengan baik. Nah, ini yang dikhawatirkan dengan konsep atau teori herd immunity ini. Tapi pemerintah kita memang dari awal tidak mencanangkan herd immunity karena sudah dilakukan berbagai macam protokol kesehatan ya,
yaitu seperti jaga jarak, kemudian pemakaian masker, dan pola hidup bersih dan sehat. Ini terus terang merupakan langkah-langkah pencegahan individu supaya tidak menularkan ke orang lain dan juga supaya tidak tertular virus ini. Jadi herd immunity itu adalah suatu pembiaran, dan dari awal kita tidak melakukan pembiaran sebagaimana konsep atau teori herd immunity. Jadi saya kira herd immunity bukan merupakan pilihan dan juga hampir mustahil terjadi di Indonesia. Tapi kalau di negara lain ada yang menerapkan nggak, Dok, konsep herd immunity itu? Ya, jadi Jauh ini. di Belanda dikatakan Perdana Menterinya kalau mereka cenderung akan membiarkan virus ini sampai nanti semua terpapar penduduk Belanda. Kan tetapi dari teman atau sahabat saya di sana juga dikatakan mereka tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jadi seperti jaga jarak, kemudian cuci tangan, pemakaian masker. Jadi memang tidak ada negara yang menerapkan konsep atau teori herd immunity secara murni, karena nanti pastinya akan membahayakan ya keselamatan daripada penduduk negara tersebut. Jadi herd immunity ini sementara masih sebatas suatu teori atau konsep, akan tetapi pelaksanaannya belum ada satu negara yang benar-benar menerapkan, dan belum ada satu negara pun yang benar-benar mencapai kondisi herd immunity. Ya. Tapi yang sekarang, yang selama ini udah dilakukan sama pemerintah kita, kayak PSBB gitu ya, Dok? Ya. Sejauh ini kalau menurut dokter berhasil nggak? Jadi PSBB itu sebenarnya adalah untuk mencegah penyebaran ya. Tetapi untuk individual tetap harus melakukan pencegahan itu yang saya katakan tadi. Menjaga jarak, kemudian lebih banyak di rumah ya. Jangan kumpul-kumpul dengan banyak orang di komunitas misalnya ya. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan dan sebagainya ya. Jadi memang karena ini suatu kondisi wabah, kemudian misalnya pencegahan individunya belum optimal, PSBB-nya juga tidak dilaksanakan secara optimal. Mungkin ada yang bilang PSBB-an ya. Nah ini yang akibatnya virus ini justru masih kondisinya masih meningkat di Indonesia. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus, kemudian jumlah kematian ya yang terus meningkat, yang disiarkan tiap hari. Kemudian juga yang menggembirakan kita adalah jumlah kasus sembuhnya sudah melewati kasus meninggal. Akan tetapi melihat trennya sekarang, kita lihat jumlah kasusnya masih naik, kemudian jumlah kematiannya juga masih naik. Belum bisa dikatakan bahwasanya kasusnya sudah aman di Indonesia. Jadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya di Singapura atau misalnya di Korea atau di Taiwan ya, yang jumlah kasusnya memang trennya sudah menurun ya. Bahkan ada negara yang tidak ada pertambahan kasus baru lagi. Nah di Indonesia termasuk salah satu yang grafiknya mengkhawatirkan di dunia. Ya. Kalau new normal itu apa, Dok? Ya, jadi yang dimaksud dengan new normal itu adalah suatu kebiasaan hidup yang baru ya. Jadi ada kata new di sini ya, new itu baru ya. Jadi sebenarnya kita dikatakan sudah memulai aktivitas keseharian seperti biasa, kan tetapi tambahannya adalah ada protokol kesehatan di sini. Jadi itulah yang dimaksud dengan kata new tersebut ya. Jadi kita tidak semata-mata melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, tapi harus melaksanakan protokol kesehatan. Contohnya menjaga jarak, kemudian memakai masker setiap keluar rumah, sering cuci tangan dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya harus benar-benar diterapkan ya SOP-nya ya, terutama di tempat-tempat umum. Kemudian sebenarnya harus monitoringnya yang penting ya. Jadi bagaimana protokol kesehatan ini dilaksanakan di luar rumah, sehingga dengan kondisi virus atau wabah yang masih berlangsung, bahkan masih grafiknya meningkat di Indonesia,
ini dengan new normal ini ya, apabila tidak benar-benar terlaksana dengan baik, ini justru akan dikatakan bisa makin menyebabkan ledakan kasus COVID-19 di tanah air. Ini yang menjadi perhatian dari kita semua. Jadi karena tren virusnya sendiri belum turun, akan tapi kita sudah memulai aktivitas sehari-hari. Tapi tentunya aktivitasnya berbeda ya. Kalau dulu kita tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker ya. Kemudian misalnya duduk dulu bisa rapat-rapat, sekarang kita harus memberi jarak karena kita harus melakukan hal ini untuk mencegah penularan virus dan mencegah supaya kita tertular. Kira-kira demikian. Istilahnya new normal ya. Jadi kalau normal ya seperti dulu ya, seperti dulu ya bisa rame-rame arisan ya, terus nongkrong di mall yang ngopi-ngopi ya, nonton bola bareng. Nah sekarang new normal itu ya tetap aktivitas sehari-hari tapi beda seperti dulu. Jadi ada hal-hal yang memang harus menjadi kebiasaan baru kita. Ini sebenarnya saya kira cukup membutuhkan adaptasi ya, terutama masyarakat Indonesia yang katanya ngeyel itu ya, ya ini menjadi ujian dan cobaan tersendiri ya. Moga-moga kita sanggup melewatinya ya. Nah, Dok, kalau Ya. menurut dari dokter-dokter di Indonesia ini, yang bagus tuh sebenarnya gimana sih, Dok? Kalau menurut dokter, Ya, kah atau ya, new normal kah? Kalau herd immunity kan udah pasti enggak ya, Dok? ya kalau dari ID terakhir itu memang mengatakan mendukung program dari pemerintah ya. Kami sebagai anggota ID ya tentu menghormati organisasi profesi ya, tapi dari teman-teman banyak juga yang melakukan sebenarnya semacam saran, masukan ya, karena dari teman-teman sendiri banyak yang mengatakan secara kesehatan, secara kenyataan kita sebenarnya belum siap ya untuk masuk ke dalam kondisi new normal, karena new normal itu sendiri di negara-negara lain dilakukan setelah kurva atau tren dari virus itu sendiri sudah landai atau bahkan turun atau bahkan tidak ada penambahan kasus harian. Nah ini Indonesia masih naik, sudah new normal ya, tapi mungkin pertimbangan dari para petinggi di Ikatan Dokter Indonesia ya, karena pemerintah ini tidak punya pilihan, kemudian masyarakat juga sudah banyak yang dikatakan mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, jadi ada alasan indikasi sosial di situ. Mau tidak mau ya ini menjadi suatu pilihan yang sulit ya, dan harus kita laksanakan ya. Ya moga-moga ke depan kondisi tanah air tetap stabil dan pertambahan kasus kalaupun ada kita harapkan jangan sampai terjadi ledakan ya, atau yang dikatakan gelombang kedua dan sebagainya, karena terus terang ya kita tenaga kesehatan juga terbatas ya. Kalau masyarakat banyak yang terpapar, kemudian banyak kasus gawat dan meninggal, ini akan mengakibatkan fasilitas kesehatan dan para dokter itu kewalahan. Ini yang kita harap-harap cemas ini ya, bagaimana supaya COVID ini jangan sampai meledak ya, walaupun sudah new normal ini. Ya, ya tadi itu ya kumpul-kumpul ya, jangan terlalu intens, kemudian dicegah untuk berkumpul dengan banyak orang ya, diusahakan tidak lebih dari 5 ya. Kemudian juga tetap menjaga kondisi fisik ya dengan makan makanan yang bergizi. Kemudian juga melakukan olahraga yang teratur ya, karena ini virus kalau daya tahan tubuh kita lemah atau turun, dia akan semakin berat nanti gejalanya. Kemudian juga jangan lupa ya kita tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat ya. Kemudian apabila ada komorbid, jadi misalnya para lansia atau orang-orang dengan berbagai macam penyakit kronis, misalnya diabetes, hipertensi dan sebagainya, ya harus
mengontrol ya kondisi-kondisi tersebut ya. Jadi supaya gula darahnya terkontrol, tensinya terkontrol dan sebagainya, sehingga diharapkan dengan terkontrolnya komorbid atau penyakit kronis tersebut, apabila terkena virus ini tidak akan semakin memberat kondisinya. Mudah-mudahan masyarakat paham ya dok Ya. ya. Jadi kita memang harus kita sendiri yang menjaga diri kita gitu dok. Iya. Dan aktivitas tetap berjalan, tapi Iya. kondisi tubuh juga dijaga ya dok. Ini dari Naira Gaku, yang saya dok, dia bertanya apa yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi new normal kembali ke sekolah. Ini mungkin untuk anak-anak ya dok, yang mempunyai riwayat penyakit asma dan pernah didiagnosa pneumonia performa CT thorax mengarah COVID, tapi hasil swabnya negatif dok. Itu maksudnya dia harus persiapannya apa? Harus dikontrol asmanya ya, supaya tidak kambuh atau dalam serangan. Jadi kasarnya tidak sering kumat ya. Kemudian juga apabila pernah infeksi paru ya harus dipastikan ya infeksi parunya sudah benar-benar sembuh ya. Jadi ada macam-macam infeksi paru ya, salah satunya pneumonia. Tapi pneumonia itu sifatnya akut ya. Biasanya kalau dia sudah sembuh berarti memang sudah membaik ya. Kemudian kalau hasil swabnya negatif ya berarti bukan COVID-19 ya. Jadi swab itu biasanya dilakukan 2 kali ya, di pangkal kerongkongan ya, itu untuk mengecek seseorang itu COVID atau enggak ya. Jadi kalau negatif ya berarti bukan COVID. Tapi kalau dia positif berarti COVID ya. Kalau negatif ya intinya kita jadi cuma ya berarti ini infeksi paru-paru sudah sembuh, kemudian ada asma. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana supaya asmanya terkontrol dan tidak terkena infeksi paru-paru lagi ya. Intinya seperti itu. Kemudian juga menyiapkan stamina si anak dan juga menanamkan bagaimana protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga tidak tertular dan menularkan COVID ya di sekolah ya. Tapi ini dok, saya agak bingung juga ya dok. Diagnosa pneumonia performa CT thoraxnya itu mengarah COVID. Ya, jadi swabnya itu negatif, bisa ya kayak gitu dok? Ya, jadi memang COVID ini gejalanya bermacam-macam. Jadi tidak cuma infeksi paru ya, bisa di saluran pencernaan juga ya. Jadi penegakannya adalah dengan swab ya. Jadi walaupun dari ronsen atau dari CT scan itu mengarah ke arah COVID atau infeksi paru-paru, itu tidak menegakkan diagnosis. Jadi tetap harus dilakukan swab, jadi di faring atau di pangkal kerongkongan ya, itu untuk nanti diperiksa dengan metode PCR ya, polymerase chain reaction. Nanti dari sana akan ketahuan positif atau tidak keberadaan virus SARS-CoV-2 di tubuh orang tersebut. Jadi penegakannya tidak dengan ronsen toraks, tidak dengan pemeriksaan fisik, tidak dengan CT scan, tapi memang penegakannya adalah dengan swab. Jadi bahkan ada orang yang tanpa gejala tapi swabnya positif, berarti dia COVID. Jadi intinya seperti itu. Jadi COVID tidak selalu bergejala berat, tapi juga bisa ringan, sedang, bahkan tanpa gejala. Kalau menurut dokter, new normal ini aman nggak ya kalau anak-anak sekolah lagi gitu? Ya ini makanya rekomendasi terakhir IDAI itu kan ternyata pada anak-anak kasusnya cukup banyak, kemudian fatalitasnya juga dikatakan cukup tinggi ya. Jadi rekomendasinya adalah menunda ya, jadi supaya kegiatan belajar mengajar tidak segera dilaksanakan, karena dikhawatirkan pada anak-anak ini belum bisa juga menerapkan new normal seperti orang dewasa ya. Kemudian juga kemungkinan berkumpul-kumpul dan lain sebagainya. Kemudian daya tahan tubuh anak-anak, ingat ya, seperti lansia juga
belum baik ya. Ini yang dikhawatirkan, apalagi ada komorbid asma dan sebagainya, sehingga pemerintah dihimbau bahkan oleh para orang tua itu didesak supaya tidak memaksakan kegiatan belajar mengajar segera dilaksanakan, mengingat dari kurva sendiri kita masih trennya meningkat dan anak-anak ini rawan ya untuk tertular dan menularkan COVID. Tapi dok, bukannya kalau anak-anak dan anak muda itu imunitasnya bagus gitu? Yang dikatakan anak di sini anak usia sekolah ya, jadi bukan orang dewasa ya. Jadi kalau 18 tahun, 20 tahun itu sudah dikatakan dewasa ya. Sudah termasuk penyakit dalam ya. Ini yang anak-anak usia SMP, SD ya, itu memang secara rentanan fisik itu timbang orang-orang dengan usia dewasa ya. Jadi mereka termasuk sebenarnya kelompok yang cukup rawan juga, seperti halnya lansia dengan usia 60. Jadi kalau usianya 20 dikatakan dewasa ya. Jadi yang dikatakan anak-anak ini adalah anak-anak usia sekolah itu ya. Jadi memang mayoritas yang kita tangani adalah orang dewasa. Jadi kasus COVID ini kan memang awalnya ditemukan pada orang dewasa ya, orang dewasa, lansia begitu ya. Tapi ternyata ada bayi yang tertular juga, tapi memang kejadian atau insidensinya tidak sebanyak yang dewasa. Kan tetapi dikatakan oleh perhimpunan ahli anak itu, para dokter spesialis anak, ternyata pada anak-anak kemungkinan untuk fatalitasnya dikatakan cukup tinggi, sehingga tidak bisa juga kita remehkan ya, walaupun jumlah kasusnya tidak sebanyak dewasa atau lansia ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Nih masih ada lagi nih dokter Nadia ya dok bertanya, Ya. jarak aman kalau kita berbicara dengan orang itu, kalau berbicara nih ya dok, jarak amannya itu berapa meter dok? Ya, jadi sebenarnya walaupun dekat yang penting memakai masker ya, karena dikatakan bahwa dengan memakai masker itu kemungkinan kita tertular dan menularkan itu akan turun sekian puluh persen ya, dibandingkan apabila kita tidak memakai masker. Kemudian untuk jarak sendiri yang paling aman ya dikatakan bisa sampai 2 meter ya, tapi jarak 1 meter dikatakan sudah cukup aman ya, mengingat virus ini kan penyebarannya masih dikatakan droplet ya. Jadi droplet itu semacam semburan atau percikan daripada partikel. Jadi berbeda dengan airborne ya. Kalau airborne itu dia melayang-layang di udara ya, seperti bakteri penyebab pneumonia, TBC dan sebagainya, itu dari jarak sangat jauh itu bisa mencapai kita. Tapi untungnya adalah virus SARS-CoV-2 ini dia masih dianggap droplet, sehingga dengan jarak 1-2 meter dikatakan cukup aman. Jadi intinya dalam menjaga jarak sekitar 1 dan 2 meter, kemudian memakai masker ya. Jadi kalau kita harus pun berbicara dekat, itu kita harus memakai masker, terutama kalau keluar rumah dan berhadapan dengan golongan yang rentan seperti lansia atau anak-anak. Kalau di rumah sakit itu antara dokter dan pasien ada pembatas kaca itu ya, seperti di bank juga ya, di bank. Kalau kita transaksi ya sudah ada kaca pembatas itu ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi kontak langsung ya dengan pasien. Jadi sampai seperti itu protokol kesehatan yang kita laksanakan. Ini ada lagi pertanyaan dari Mutiananda. Dok, ketika menghadapi new normal, otomatis tenaga medis akan ya kalau terjadi lonjakan kewalahan kan pasti ya dok. Menurut dokter persiapan apa saja yang sudah dilakukan mungkin oleh dokter atau pemerintah menghadapi kemungkinan timbulnya lonjakan ini dok? Terus perbedaannya, adakah perbedaannya seperti sebelum diberlakukan new normal? Persiapannya ya, saya kira beda nggak persiapan waktu BB
persiapannya beda nggak dok? Saya kira kita tetap semua siap ya. Jadi tenaga medis di garda terdepan itu sebenarnya udah siap mati ya, siap tempur sebenarnya ya. Tapi jadi begitu kita keluar rumah ya kita sebenarnya udah ini ya, sudah sangat siap ya. Jadi apapun yang terjadi, tapi tetap kan kita dengan protokol kesehatan yang lebih ketat ya. Jadi kalau di ruang COVID itu ya kita memakai kostum hazmat itu ya, kalau pernah melihat di TV, di media sosial yang seperti astronot itu ya. Tapi bukan ke bulan, tapi ke pasien COVID ya. Jadi kita memakai kostum seperti itu supaya tidak tertular ya. Termasuk juga para dokter bedah, dokter kandungan juga mengoperasinya kostumnya sekarang beda ya, hazmat juga, terutama apabila adalah pasien risiko tinggi ya, yang kemungkinan terkena COVID-nya besar ya. Jadi tetap persiapan kita seperti biasa, kemudian juga dengan perlindungan APD ya. APD itu alat pelindung diri, dan APD itu sendiri berbeda-beda. Jadi untuk tiap kasus, misalnya kalau penderita positif COVID atau PDP istilahnya ya, pasien dalam pengawasan, itu memang kita memakai kostum seperti astronot itu ya. Tapi kalau yang ODP atau orang dalam pemantauan dan sebagainya, itu memang APD-nya tidak seperti itu. Jadi dengan gaun, kemudian dengan face shield pelindung wajah, akan tapi tidak seperti astronot ya, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung gawat tidaknya pasien yang kita periksa. Jadi ini yang pentingnya adalah bagaimana kita men-screening dari awal, dan kita minta supaya pasien jangan berbohong. Nah ini yang sering ya, jadi jangan sampai berbohong bahwasannya sudah bersentuhan misalnya dengan pasien COVID, atau melakukan perjalanan dari daerah transmisi lokal ya, karena apabila pasien berbohong itu akan menimbulkan risiko tenaga medis terkena COVID. Jadi intinya seperti itu. Ya. Banyak nggak dok yang berbohong itu dok? Ya banyak. Ya, jadi yang berbohong kemudian ternyata di ruangan setelah kita re-anamnesa, kita tanya ulang, ternyata pernah bersentuhan atau misalnya dari daerah transmisi lokal, maka otomatis ruangannya pun akan berbeda dan protokol kesehatan untuk penanganannya akan berbeda, dan akibatnya petugas kesehatannya harus dicek semua. Nah ini yang merepotkan, karena apabila petugas kesehatannya terkena COVID, nah akibatnya pelayanan bisa lumpuh ya, apalagi ya apalagi kita juga secara tenaga medis itu tidak punya cadangan yang banyak. Jadi kita diharapkan tidak terkena COVID, kemudian juga stamina-nya harus baik, sehingga diharapkan kerjasama dari masyarakat ya. Ya, jadi yang di garda terdepan itu tidak semua dokter ya. Jadi kalau menurut aturannya adalah dokter spesialis paru-paru ya, dokter spesialis paru dan dokter ahli penyakit dalam ya, internis ya. Jadi seperti saya ini ya termasuk garda terdepan ya. Tapi kalau spesialis lain misalnya spesialis lain misalnya spesialis radiologi dan sebagainya, itu ya itu tidak termasuk garda terdepan. Jadi mereka tidak berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang COVID ini ya. Jadi yang horor itu yang garda terdepan ini ya, itu ya. Apakah virus ini bisa juga menularkan kepada anak-anak, karena berdasarkan penelitian kalau anak-anak kecil kemungkinan terpapar virus ini. Jadi maksudnya anak kecil tuh hanya sebatas ya. Tadi sebenarnya udah ya, jadi mau karir mau apa istilahnya ya tetap bisa menularkan ya. Jadi kalau istilah karir itu yang saya tangkap adalah dia membawa virus tapi dia tidak manifest ya, jadi tidak muncul gejala klinis, akan tetapi ya tetap dianggap sebagai orang yang terkena virus ini. Nah ini tetap kita harus hati-hati, karena virus ini bisa menularkan ke siapa saja, termasuk ke anak kita, kemudian ke orang tua kita ya, ke pasangan kita dan sebagainya. Jadi karena ini bisa menular lewat sentuhan, jadi siapapun bisa terkena ya. Jadi saya tegaskan lagi, siapapun bisa terkena,
tidak terkecuali anak-anak, tidak terkecuali bayi ya. Jadi tetap harus hati-hati, jangan menganggap remeh ya. Apalagi apabila ada informasi yang kurang tepat ya, yang mengatakan bahwa anak-anak aman, itu saya kira tidak betul ya, karena dari Ikatan Ahli Spesialis Anak sendiri dikatakan bahwa pada anak-anak justru fatalitasnya tinggi, jadi bahkan lebih tinggi dari orang dewasa, walaupun jumlah kasusnya di bawah orang dewasa dan lansia. Terima kasih dok. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ini dari Dwika. Dia bertanya, di era normal ini apakah sudah aman untuk membawa orang tua yang sudah lansia untuk check up rutin jantung ke rumah sakit? Ya. Orang tuanya harus check up rutin ke dokter spesialis jantung. Jadi dia bertanya apakah di era new normal ini sudah aman dok untuk membawa orang tuanya? Ya, jadi ada beberapa anjuran pada lansia ya. Jadi yang pertama, tidak sering keluar rumah, kemudian tidak sering kumpul-kumpul. Yang berkaitan dengan kontrol ke dokter adalah apabila kondisi penyakitnya tidak urgent atau tidak mendesak sekali, itu memang bisa ditunda kunjungan ke dokter ya, kecuali memang kondisinya mendesak. Jadi misalnya ada keakutan dari penyakit kronis, jadi misalnya ada jantung kemudian sesak ya, terus untuk jalan itu susah, misalnya ada infeksi paru, itu memang harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit ya. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit kronis yang stabil, misalnya diabetes, hipertensi dan lain-lain, itu bisa dilakukan kunjungan yang tidak terlalu sering. Jadi biasanya 1 bulan, bisa 2 bulan ya. Jadi anjurannya seperti itu. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya, misalnya ada jantung bengkak, kemudian obatnya cukup banyak, ya mau tidak mau harus rutin ya ke rumah sakit. Akan tetapi seperti tadi, protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian termasuk si pengantar sendiri juga harus menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi sebisa mungkin menjaga jarak dengan orang tuanya ya, kemudian memakai masker. Kemudian juga kalau bisa kalau misalnya duduk itu menjaga jarak dan sebagainya, sering cuci tangan ya, sehingga tidak ikut menularkan dari orang tuanya, atau kemungkinan dia tertular sendiri juga bisa diminimalkan ya. Harapannya new normal ini tidak meningkatkan jumlah kasus yang begitu drastis ya. Tapi melihat pengalaman di Korea Selatan, kemudian di Singapura, ternyata mereka menerapkan new normal, ternyata ada dikatakan new wave atau gelombang kasus baru ini yang kita khawatirkan. Jadi bahkan mereka harus melakukan lockdown ya, atau PSBB kembali istilahnya. Ini yang saya kira jangan sampailah kejadian di Indonesia, karena kita sudah PSBB lama, kemudian sudah mungkin sudah banyak yang bosen di rumah saja ya. Sekarang harus kembali lagi bekerja dan sebagainya. Apabila protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan baik, yang dikhawatirkan virus ini semakin meningkat jumlah kasusnya dan sebagainya. Bisa jadi kalau malah membahayakan, mungkin akan dilakukan PSBB kembali ya. Ini yang sangat-sangat sebenarnya tidak kita harapkan lah ya, karena juga bisa membahayakan tenaga medis juga ya, karena semakin kasusnya meningkat, kemudian tenaga medisnya kewalahan. Nah ini yang akibatnya nanti akan sulit ya, karena masyarakat yang terkena sendiri harus tergantung sekali dengan kita ya. Jadi kalau sebisa mungkin protokol kesehatan ini benar-benar diterapkan di era new normal ya. Terus new normal kalau memang tidak berhasil dan malah kasusnya semakin berat, ya mau tidak mau bisa jadi kembali PSBB ya. Bahkan mungkin lockdown harus menjadi pilihan ya. Jadi ya kita tunggu saja ya, moga-moga yang terbaik ya untuk Indonesia ya.
Normal itu menunggu kasus turun, ya syaratnya ya, kasus turun, kemudian tidak ada pertambahan jumlah kasus baru, tidak ada pertambahan jumlah kematian, dan sudah ada vaksin. Nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi kalau ada vaksin tapi jumlah kasus masih meningkat, jumlah kematian masih banyak, ini belum bisa ya kita untuk normal. Tapi kalau dari kurva sudah landai, sudah turun, sudah nol, zero ya kasus baru dan kematian, kemudian vaksinnya sudah benar-benar dikatakan ampuh ya, kira-kira seperti itu ya, sudah insya Allah ya kita bisa kembali normal. Ini yang menjadi doa orang di seluruh dunia ya, tidak cuma di Indonesia ya. Kita ini ya di Indonesia sudah dibuat ya, cuman kan memerlukan uji coba ya. Kita ketahui untuk melaunching vaksin itu ada banyak tahap uji coba ya, berlapis, termasuk juga uji keamanannya, kemudian uji efikasi atau kemanjuran daripada vaksin itu sendiri. Dan kalau nanti di launching kan diharapkan vaksinnya benar-benar cocok dengan strain yang ada di Indonesia. Jadi memang pemerintah sendiri juga mengharapkan ini segera. Presiden juga mengatakan segera harus dibikin vaksinnya ya, dari para ahli juga sudah bergerak. Ya harapannya tahun ini sudah harus ada vaksinnya, mau tidak mau harus ada ya, karena mendesak ini. Ada ya dok? Ya kasihan rakyat Indonesia ya, kasihan dokter-dokter juga. Ya mudah-mudahan bisa. Biasanya perlu waktu berapa lama ya dok kalau sampai vaksin itu? Ya biasanya karena ini suatu pandemi mendesak ya, jadi diharapkan dalam hitungan bulan ya, jadi sampai akhir tahun sudah bisa di launching ya dalam tahun ini ya, dikatakan sedemikian. Kalau idealnya memang untuk uji coba bisa memakan waktu sekian tahun ya. Kalau sekian tahun ya nanti wabah ini tidak selesai-selesai ya, kita new normal atau abnormal terus ya kan, kasihan ya. Nah itu jadi Presiden pemerintah itu sudah mendesak harus keluar tahun ini juga ya, bagaimanapun caranya ya, dari para ahli yang ada, ahli virus ya, kemudian juga ahli farmakologi, obat-obatan yang membuat vaksin, itu berpacu dengan waktu sebelum makin meledak kasus di Indonesia dan bisa membahayakan rakyat Indonesia. Ini harus segera ditemukan vaksin yang cocok untuk strain virus corona di Indonesia ya. Karena kalau saya mau tanya, kalau untuk lansia itu dok, penyakit yang tadi apa ya dokter istilahnya itu dok? Komorbid. Penyakit, komorbid itu contoh, ada contohnya apa aja ya dok penyakitnya? Yang itu sering pada lansia itu adalah penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit degeneratif itu adalah penyakit kronis yang semakin memberat dengan bertambahnya usia. Ya, contoh penyakit degeneratif yang merupakan komorbid pada lansia contohnya adalah diabetes mellitus atau sakit gula, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian osteoartritis yaitu yang biasanya menyerang dengkul ya, yang sering sakit ya nih kalau misalnya berjalan itu ya. Kemudian juga stroke ya. Nah, stroke. Jadi keempat penyakit degeneratif ini yang paling sering pada lansia. Jadi ada DM, ada hipertensi, ada osteoartritis ya, ada stroke ya. Ini apabila tidak terkontrol ini sangat rawan ya, karena bisa memicu pemberatan daripada infeksi coronavirus ya. Jadi lansia-lansia dengan penyakit-penyakit ini harus dalam kondisi penyakit tersebut terkontrol ya, intinya seperti itu. Apabila terkena virus ini kemungkinan pemberatannya akan semakin ini ya, berbahaya ya, risiko. Jadi misalnya orang dengan hipertensi ya, kemudian ada virus corona, itu dikatakan bisa memicu ke arah jantung dan sebagainya ya. Kemudian juga misalnya penyakit-penyakit lain ya, itu yang misalnya bisa menurunkan daya tahan tubuh, itu juga sangat rawan ya. Jadi misalnya ada kanker dan sebagainya, itu juga menjadi faktor risiko pemberatan daripada infeksi corona pada lansia.
Oke dok, ini ada satu lagi pertanyaan baru muncul, ini dari Amalia Ahanda. Dia bertanya bagaimana pendapat dokter terkait new normal yang akan diberlakukan ke depan ini untuk masyarakat, apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan saat keluar rumah dan saat masuk rumah gitu. Ya, tadi udah saya jelaskan, ya saya ulang lagi. Jadi memakai masker tiap keluar rumah, kemudian jaga jarak ya, kemudian hindari berkumpul dengan jumlah orang yang banyak ya, kalau bisa tidak lebih dari 5 orang. Kemudian pola hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan ya, itu harus rutin. Kemudian mengganti baju juga ya tiap keluar atau pulang kerja. Mandi ya, terutama apabila kita akan ketemu dengan anggota keluarga ya, karena sangat rawan ya, kita ke rumah itu bisa membawa virus, bisa mengenai anggota keluarga yang lain. Jadi pola hidup bersih sehat, pencegahan individu supaya tidak menularkan dan tertular harus benar-benar dilaksanakan dalam era new normal sekarang ini ya. Kalau saya sendiri sampai di luar rumah itu ada wastafel sendiri, jadi sebelum masuk rumah ya saya cuci tangan dulu ya. Jadi masuk rumah juga ada alkohol ya, jadi karena saya rawan terkena, rawan menularkan. Nah, saya punya anak bayi ya, justru jauh lebih ini ya, was-was ya. Jadi dari awal sudah harus bersih ya, kemudian juga langsung mandi, kemudian mengganti pakaian ya. Karena saya garda terdepan ya, saya terpaksa ini pisah kamar sama anak ya, dan pasangan dan anak ya. Jadi sampai seperti itu pengorbanan kita garda terdepan ya. Jadi kita harap juga masyarakat bisa peduli, bisa menghargai kita, bisa ikut membantu supaya virus ini tidak lama-lama di Indonesia ya. Intinya itu. Ya, ini normal, tapi masih banyak yang tidak patuh ya. Kalau saya lihat di luar itu masih cuek, tidak pakai masker, terus kumpul-kumpul di warung. Nah, ini yang saya prihatin. Jadi new normal diartikan normal. Nah, ini yang keliru ya itu. Maaf ini dok, kita waktunya juga sudah mau habis. Cuman bisa 1 jam kalau di live IG ini. Mungkin ada sedikit entah tips atau pesan untuk kita semua masyarakat ini dok, dari dokter silahkan. Jadi intinya di era new normal ya, kita harus menjaga kesehatan ya. Jadi walaupun sudah boleh keluar rumah, karena ini suatu kondisi yang terpaksa ya, kita harus menerapkan prinsip pola hidup bersih sehat ya, pakai masker, jaga jarak ya, cuci tangan dan sebagainya. Jadi